Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang menganggap debat hanya soal adu pendapat. Tapi di channel ini kita akan membuktikan bahwa debat bisa jadi ruang belajar. Setiap perdebatan akan kita dengar, kita uji dan kita analisis. Dengan begitu kita bisa belajar membedakan mana yang hanya retorika dan mana yang benar-benar punya dasar kuat. Channel ini dibuat untuk kamu yang ingin memperdalam logika, memahami cara berpikir orang lain, dan tentu saja melatih diri agar lebih kritis. Jadi tetap ikuti terus setiap video yang kami hadirkan. Diwariskan Adam kepada keturunannya. Ya, jadi setiap orang Berarti bagus itu iblis membisiki Yudas untuk menebus dosa. tapi bukan berarti iblis dengan gini Ustaz, bukan berarti Membantu Iblis dengan Kristen berarti iblis itu. Jadi Ustadz kalau gitu, kalau misalnya Ustadz nih nggak tergoda dengan perempuan tadi, yang pilihannya Ustadz tetap bertahan kepada yang namanya hukum Muslim, ya kan? Jadi Ustadz berarti Ustadz temenan gitu sama iblis? Kan enggak. Jadi Ustadz memahlawankan iblis. Lah, Karena gini. Ustadz tetap berpendirian gini. Karena tunggu dulu, karena tetap Ustadz berpendirian kepada prinsip enggak, saya tetap memilih untuk tidak bernajis atau yang, karena memang saya percaya bahwasanya agama saya itu tidak mengajarkan untuk bernajis. Jadi Ustadz berkolaborasi sama iblis, lah temenan dong gitu. Enggak kan? Jadi itu juga pemahaman itu yang Yudas tadi Ustadz bilang. Saya udah ikuti tadi. Ustadz bilang si iblis membisikkan, sama hal dengan iblis membisikkan si Hawa juga. Kan bukan berarti iblis dengan si Hawa jadi temenan dan dikatakan iblis itu pahlawan. Begitu juga dengan si Yudas tadi gitu. Enggak lah Ustadz, kan ini pertanyaan. Jadi saya menjawab, iblis pahlawan Kristen? No, iblis tetap lawan daripada Kristen. Kita bukan komplotan iblis. Orang Kristen itu bukan komplotan iblis. Waduh. Ya iya Ustadz. Baik, kalau begitu Anda mau membantah, jangan modal ngomong, tunjukkan sama saya. Tanpa campur tangan iblis, penyalipan itu akan terjadi. Siapa yang menuliskan? Ustadz, Saya kita tunggu. nggak usah data-dataan karena gini Ustadz. Dibantah pakai asumsi nggak bisa. Malah dibantah pakai asumsi Anda sendiri. Ustadz. Aduh, pakailah data. Ibaratnya ada nubuatannya kayak gitu. Gini Ustadz, pada intinya saya mau membantah opini Ustadz bahwasannya iblis dengan Kristen itu, iblis menjadikan Kristen itu pahlawan. Apa yang mau dibantah? Data nggak Anda tampilkan. Aduh. Data apa yang Anda tampilkan kepada saya? Cuma ngomong dari tadi, kan kayak gitu. Sedangkan saya menampilkan ini. Ustadz. Nah, coba. Nih, sedangkan saya menampilkan data nih ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ada jasa nggak iblis di sini? Ustadz, dia memang dia berperan, tapi bukan artinya dia jadi pahlawan di sini, paham nggak? Kan tadi udah saya terangkan tadi loh. Iya kan ada peran iblis kan? Karena memang iblis ya gunanya itu iblis mencobai, iblis menyesatkan. Memang itulah peran dia, Ustadz. Memang lahiriahnya dia, itulah terciptanya dia, dan itu makanya dia dibuang dari surga. Waduh. Jadi gini Mbak, kalau Anda mau bantah seperti itu, tunjukkan di mana nubuatannya tanpa peran iblis, penyalipan tetap terjadi. Gini Ustadz,
saya karena memang nggak mau berdebat, cuman karena dari tadi kelirunya tuh banyak, seolah-olah Kristen itu, saya nggak mau lagi kayak kita kemarin tuh debatnya panjang, tapi akhirnya muter-muter ya kan. Pokoknya gitu aja Ustadz. Yang pasti saya mau bilang bahwasanya iblis dengan Kristen itu tidak menjadikan, tidak pernah pahlawannya. Orang Kristen itu, iblis itu bukan pahlawannya orang Kristen, dan orang Kristen itu bukan berkolaborasi dengan iblis. Udah, titik, itu aja. Bukan mau membantah apa-apa, jangan menggiring opini. Kan lagian Ustadz kan bertanya di sini kan, saya mau menjawab selaku saya orang Kristen. Oh, udah kan jawabannya udah. Ya udah, kan itu kan bertanyanya kan gitu. Jadi saya jawabannya itu, tetap saya jawabannya bahwasanya kita tidak bersahabat dan tidak pernah mentolerir namanya iblis itu. Setan ya setan, itu harus diperangi. Dan juga Ustadz gini Ustadz, saya lihat kan Ustadz, kalau yang namanya kalau yang namanya Muslim itu kayak ngolok-ngolok Kristen, dia bawaannya seperti ini. Kenapa ya? Saya mau nanya dulu, kenapa ya? Siapa yang ngolok-ngolok Kristen, siapa? Kan itu Ustadz ngolok lah, seolah-olah macam mengolok-olok. Ini kan nanya ini. Enggak boleh nanya gitu. Iblis itu pahlawannya Kristen. Makanya kita tanyakan. Tuh ujung tanda tanya tuh ada tuh. Jawabannya tidak. Bisa terima ya Ustadz ya. Jangan lagi diolok-olok lah. Jawabannya tidak, tampilkan data bantahannya. Itu aja sih yang saya minta. Ibaratnya ada tertulis semenjak zaman dahulu di perjanjian lama, Yesus akan disalibkan tanpa andil iblis. Kalau ada data kayak gitu saya terima gitu. Tapi kalau Anda membantahnya dengan modal ngomong panjang kali lebar sama dengan tinggi, ya artinya belum terjawab juga. Nggak ada data bantahannya. Kayak gimana? Anda kan sudah mengetahui di Yohanes 13 nomor 2 itu ada bisikan iblis ke Yudas, ada ikut andil iblis ini dalam penyalipan Yesus. Ada jasanya dia dalam penebusan dosa. Bukan dia pahlawan bagi Kristen seperti opini yang udah Ustadz ini publiskan. Kenapa bukan jadi pahlawan? Kalau tidak ada iblis, nggak ada juga penebusan dosa. Tapi bukan berarti pahlawan kan Ustadz. Di sini kan opini Ustadz kan seolah-olah kami berteman dengan Kristen, dengan iblis, dan harusnya kalau di sini kan pahlawan itu, tahu nggak opini dari apa arti dari opini Ustadz ini? Pahlawan itu kan ada sebuah jasa yang dia lakukan, kan kayak gitu. Betul? Dia bukan berjasa Ustadz, dia memang setan itu memang gunanya perannya itu yang memang merasuki manusia, nggak harus Kristen, nggak harus siapa manusia, nggak mandang Kristen, nggak mandang Muslim, nggak mandang siapa dia. Aduh, iya nanti panjang kali lebar Mbak, bumi 4 penjuru, segi 4 bumi pula nanti. Sekarang gini aja ya Ustadz ya, kan ini banyak tuh di bawah tuh netizen Ustadz. Pokoknya saya menjawab, saya selaku Kristen, kenapa saya nggak mau baca kitab, karena gini, nanti kita argumennya begini, karena gini Ustadz, Alkitab itu bukan untuk diargumenkan, bukan untuk diperdebatkan, ya kan Ustadz. Dan saya pun nggak karena kan kemarin saya udah pernah juga, kita udah pakai data, bukan saya nggak mau bawa kitab, nanti saya jawab ini, Ustadz jawab lagi, kita panjang terus. Nah gini loh Ustadz, kayak saya kan seperti saya bilang, biarlah agama saya menjadi agama saya, kepercayaan saya, Ustadz juga seperti itu. Jangan giring-giring opini seperti ini. Kalau Ustadz memang bilang ini nggak mengolok-olok, oke, makasih. Tapi nggak ada juga yang giring opini Mbak. Itu Ustadz kan bilang iblis pahlawan. Kita bertanya, bukan giring opini. Saya jawab, Ustadz bantah. Nah, ya iyalah, kalau Anda membantahnya cuma ngomong doang, kagak ada data yang ditunjukkan sama saya,
berarti belum kejawab. Nggak bisa sama saya itu modal ngomong doang. Lagi pula ini judul dari rekomendasi netizen ini yang nonton gitu. Alkitab itu bukan untuk diperdebatkan. Eh, Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Ustadz, memang dari kenapa Yesus datang dan Yesus disalibkan itulah penebusan. Bukan hanya untuk orang Kristen. Kan udah aku bilang juga kemarin pernah sama Ustadz bahwasanya Tuhan Yesus itu mengasihi seluruh umat manusia. Waduh. Baik itu Ustadz muslim mau non-muslim mau dia Hindu, Buddha, semua umat manusia dia sayang. Termasuk Aduh. Ustadz. Udah. Aduh, Jadi aduh. jangan terus Ustadz seolah-olah bukan menggiring, seolah-olah Ustadz ngolok-ngolok kita orang Kristen itu bahas yang Ngolok-ngolok lain. nggak ada juga. Lah, teman-teman, kenapa sih teman-teman semua Tadi ya? sebelum saya naik, Aduh, sebelum saya naik, siapa yang mengolok-olok, kita bertanya loh ya. tadi yang sebelum saya naik juga itu si kakak-kakak juga udah membantah, tapi Ustadz tetap muter-muterin. Nah, Lah. seolah-olah membenarkan bahwasanya setan itu memang pahlawan Kristen. Cuman kakak itu nggak sebarbar saya, Ustadz. Iya, saya hanya menanyakan kan kalaunya ada bantahannya. Oh, enggak. Di perjanjian lama ada tertulis Yesus itu tetap tersalib tanpa andil iblis. Boleh. Kan gitu. Ya memang setan, memang iblis lah yang mengakibatkan maka kita jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa. Pilihan si Hawa karena memakan buah pengetahuan yang sudah dilarang sama Tuhan Allah. Tapi bukan berarti setan jadi pahlawannya loh Ustadz. Paham nggak sih? Aduh, Kan udah saya terangkan aduh. tadi. Kan Ustadz bertanya. Datanya Ini pahlawan Kristen, mana, kan? Mbak? Kan gitu kan? Datanya mana? Kalau yang saya tahu kan Pertanyaannya. Tunggu dulu. ada jasa iblis tuh ke Yudas, kan Ustaz, kayak gini. gitu. Kalau nggak karena setan, sederhananya gini. Karena setan, berarti setan kalau nggak ada setan, Yesus nggak turun dari surga untuk menyelamatkan orang Kristen, gitu kan? Gitu istilah sederhananya, benar nggak? Nah, terus? Kan itu kan, itu dulu benar kan? Ya, tampilkan datanya sama saya, bantahannya mana? Kan kayak gitu. Kan itu bukan loh maksud bahasa pertanyaan Ustadz ini sederhananya penjabaran saya. Kalau nggak ada iblis, Yesus tidak turun, tidak mati di kayu salib dan Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak lahir dari lahir, Yesus tidak ada di dunia, Yesus tidak sampai disalibkan. Itu kan, itu meaning dari iblis pahlawan Kristen kah? Ini kan, itu kan tanda tanya. Iya, kalaunya tidak ada iblis, ya tidak ada iblis, tidak ada penyalipan, bukan berarti tidak ada Yesus. Salah Ustadz, karena memang Yesus datang itu ya memang untuk menyelamatkan, karena memang itu Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena tadinya sudah manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Yohanes 3 tadi ayat 16 tadi. Nah, jadi Ustadz, bukan berarti karena karena Yesus itu lahir karena manusia sudah lahir di rahim Maria, datang melalui rahim Maria, lahir, besar dan menggurui 12 muridnya dan begitu banyak saksi-saksinya, ya kan? Nah, sampai Kemana-mana, tetap enggak nyambung jawabannya. Ujungnya pembahasan Ustadz ini. Enggak nyambung jawabannya kemana-kemana, ke murid apa ya teman-temannya. Maksudnya penjabaran Aduh, Ustadz. saya nyari data bantahan dulu ya. Oke lah, udah. Intinya buat teman-teman ini ada 19.000 orang
Pokoknya jawaban dari saya, salah satu orang Kristen, iblis pahlawan Kristen itu tidak. Jawabannya tidak ya, tidak. Oke. Kristen itu, iblis itu bukan kalau bukan temennya Kristen, bahkan itu musuh. Ada lagi kalau lagu sekolah minggu ada dia gini Ustadz. Iblis itu musuh kita, ia lari seperti singa, dia menyerang sana sini gitu dia Ustadz. Jadi memang iblis itulah pekerjaannya, menggodai. Jadi bukan pahlawan dan bukan sahabatnya orang Kristen iblis itu ya. Oke, udah? Bukan. Udah ya. Udah. Oke, terima kasih jawabannya ya. Thank you. Selamat malam. Malam Ustadz.